Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya, berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, saya ajak untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di minggu akhir tahun gerejawi, memperingati orang yang meninggal 20 November 2022. Terambil dari kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 50 sampai dengan ayat 58. Dan epistel dari pengkhotbah pasal 8 ayat 9 sampai dengan ayat 17. Diikat oleh topik atau tema Allah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, di pamonang debata hita marhite Yesus Kristus. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop 1 Korintus pasal 15, mulai dari ayat 35 sampai dengan ayat 58 adalah kebangkitan tubuh, dan khotbah kita dari ayat 50 sampai dengan ayat 58. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, demikianlah nats khotbah kita di minggu akhir tahun gerejawi memperingati orang yang meninggal, tanggal 20 November 2022, dihubungkan dengan topik atau tema minggu, Allah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Di pamonang debata hita marhite Yesus Kristus. Saudara, menurut ilmu antropologi, ilmu kemanusiaan, hidup manusia berjalan melalui dua titik krisis, yakni
kelahiran dan kematian. Nah, itu berarti bahwa dalam hidup ini ada awal dan ada akhir. Ada kelahiran dan ada kematian. Itulah ajaran ilmu pengetahuan antropologi. Berbeda sekali dengan ajaran agama dan kepercayaan Kristen. Hidup manusia bukan berakhir pada kematian, bukan. Karena sesudah kematian, maka hidup ini masih lanjut, masih berlangsung beberapa kejadian lain. Masih ada pengharapan di balik kematian. Apa yang terjadi di balik kematian itu menurut ajaran Kristen? Peristiwa pertama, akan terjadi kebangkitan massal. Untuk teknis pelaksanaannya, maka yang pertama bangkit adalah orang-orang benar. Kemudian diikuti seluruh manusia lain yang telah mati terlebih dahulu. Selain itu, akan terjadi pembaharuan hidup bagi orang yang masih hidup. Sebagaimana ayat 51, ayat 52 khotbah ini. Peristiwa kedua, terjadi pertemuan massal. Semua datang menghadap Allah yang Maha Tinggi. Sebagaimana Matius pasal 25 ayat 32a. Orang mati akan dibangkitkan, yang ditelan laut, maka laut memuntahkannya. Orang yang ditelan binatang misalnya buaya, buaya akan mengeluarkannya. Orang yang dimakan binatang buas juga akan memuntahkannya. Semua mereka akan datang menghadap Tuhan seperti magnet menarik besi-besi. Peristiwa ketiga, menurut kitab Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15, sesudah manusia berkumpul menghadap raja di raja, maka Allah akan membacakan kitab kehidupan. Dalam bahasa Batak Toba disebut buku Pustaha Hanguluan. Nah, disinilah dicatat tentang kehidupan manusia. Buku ini merupakan rekaman perbuatan kita selama kita hidup, mulai lahir hingga mati. Peristiwa keempat, terjadilah pengadilan terakhir dan pemisahan orang jahat dari orang benar, seperti memisahkan kambing dari domba. Sebagaimana dalam Matius pasal 25 ayat 32b sampai dengan seterusnya, yakni orang benar akan ditempatkan di sebelah kanan Allah, serta Allah akan mengatakan kepada mereka, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Jadi mereka diberikan upah, hadiah, dan mahkota kehidupan yang kekal. Sedangkan orang jahat, di mana dia ditempatkan? Mereka akan ditempatkan di sebelah kirinya Allah dengan mengatakan, "Enyahlah engkau dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Saudara, mari kita lihat bagian terakhir dari pasal 15 surat Paulus kepada jemaat Korintus ini. Pada saat itu berkembang suatu pengajaran yang mengatakan bahwa setelah manusia mati, maka tidak ada lagi kehidupan. Di Korintus banyak orang yang beranggapan bahwa manusia hanya memiliki kesempatan menikmati hidup ini selama ia masih bernafas. Bagi mereka tidak ada sorga dan juga tidak ada neraka. Oleh karena itu manusia bebas melakukan apa saja menurut mereka. Segala sesuatu hanya dirasakan selama hidup di dunia ini saja, bukan di alam baka. Nggak ada alam baka. Akibatnya apa? Banyak orang Kristen di Korintus itu terbawa-bawa kepada sifat mencari kesenangan-kesenangan duniawi, berfoya-foya menghabiskan waktunya dengan segala kemegahan yang ditawarkan oleh dunia. Apalagi kota Korintus itu adalah kota besar, kota ramai, kota internasional, kota dagang, dan persinggahan orang-orang kaya dunia. Nah, inilah yang ditegur dan diluruskan oleh Paulus dalam semua pasal 15 ini, mulai dari ayat 1.
Pada ayat 12 ada di antara jemaat Korintus itu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Nah, ini mereka bilang, tidak ada kebangkitan orang mati. Makanya dalam semua pasal 15 ini, Paulus memastikan ada kebangkitan orang mati. Ada kehidupan di balik kematian. Pada ayat 17, Paulus menulis, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Saudara, pada bagian terakhir dari pasal 15 surat Paulus kepada jemaat Korintus ini, Paulus semakin meneguhkan pengharapan jemaat Korintus akan peristiwa kedatangan Yesus untuk kedua kalinya dan memberi beberapa pegangan penting supaya mereka kuat dalam iman. Apa pengajaran Paulus di sana? Bahwa di saat akhir zaman itu, atau ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya disertai bunyi suara nafiri, maka orang yang sudah meninggal akan dibangkitkan untuk menerima tubuh rohani. Melalui kasih karunia Allah, setiap orang percaya akan menerima tubuh rohaniah pada saat kebangkitannya untuk memasuki dunia kekal. Sedangkan orang-orang yang saat itu masih hidup, maka tubuh jasmaniahnya akan diubah dalam sekejap mata saja menjadi tubuh rohani. Pemberian tubuh rohaniah ini menunjukkan bahwa sejak memiliki tubuh rohani tersebut itu, maka kita sudah dilepaskan dari kuasa kematian yang sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus saat kebangkitannya. Nah, oleh kemenangan Yesus atas maut itulah, maka kuasa maut telah ditelan habis. Orang percaya itu sudah berhak mengatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Dan pada akhir pasal 15 ini, Paulus begitu maklum bahwa menunggu akhir zaman dan saat kedatangan Yesus kedua kalinya itu bukan sesuatu yang mudah. Nah, untuk itulah Paulus memberi 3 dorongan semangat bagi jemaat di Korintus, yakni bahwa mereka atau kita harus berdiri teguh, tidak goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ayat 58. Saudara, inilah juga yang diserukan oleh topik minggu akhir tahun gerejawi memperingati orang meninggal 20 November 2022, yakni Allah memberi kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Di pamonang debata hitam marhite Yesus Kristus. Saudara, dengan topik minggu ini, semangat kita pasti dibangkitkan kembali agar tidak surut meski harus menghadapi berbagai-bagai tantangan dan pergumulan hidup. Dalam nama Yesus, kemenangan demi kemenangan akan kita raih. Saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di ibadah minggu akhir tahun gerejawi memperingati orang meninggal tanggal 20 November 2022. Dihubungkan dengan topik atau tema minggu, Allah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus di pamonang debata hitam marhite Yesus Kristus. Nah, apa pengajaran Tuhan bagi kita dalam minggu akhir tahun gerejawi memperingati orang meninggal ini? Apa yang harus kita lakukan menunggu kedatangan Yesus untuk kedua kalinya? Mari kita lihat satu persatu. Pertama, rawatlah hidupmu tetap kudus di hadapan Tuhan. Saudara, Paulus dalam pasal 15 ini mengungkapkan suatu kebenaran yang sangat-sangat perlu kita perhatikan. Yakni, Paulus mengingatkan kita sekarang bahwa betapa besarnya kasih dan anugerah Allah bagi kita. Besar sekali. Allah bukan hanya mengampuni dosa kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus, tetapi juga menyempurnakan keselamatan kita dengan memberi kita tubuh rohani yang sangat-sangat dan sungguh-sungguh mulia.
kalau Yesus datang nanti untuk kedua kalinya, maka hidup kita inilah yang diubah menjadi baru. Makanya harus kita jaga, kita rawat, kita pelihara hidup kita yang sekarang ini Bapak Ibu, agar tetap kudus. Hidup dan tubuh kita yang masih fana ini harus bisa menjadi tempat tinggal Tuhan. Di dalam tubuh kita inilah, dalam hidup kita inilah Tuhan bermukim tinggal. Apakah kita mempercayai amanginang bahwa di dalam tubuh kita ini Tuhan bermukim tinggal? Dalam Galatia 2 ayat 20, Paulus menulis, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging," kata Paulus, "adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Ingat itu Bapak Ibu, hidup yang kita hidupi sekarang bukan lagi hidup kita sendiri, tetapi Yesus hidup di dalam diri kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara, demikian juga dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 12 ayat 1. Paulus mendorong jemaat Roma agar mereka mau mempersembahkan tubuh mereka itu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah, itulah kata Paulus ibadah yang sejati, yakni kalau kita mau mempersembahkan tubuh kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam rangka menunggu saat kedatangan Yesus kedua kali, saat tibanya akhir zaman itu, maka sebagai respons kita atas kasih dan anugerah Allah, mari kita merawat tubuh kita dengan baik, tetap kudus, dan menjadi tempat tinggal daripada Tuhan, daripada Roh Kudus. Setiap saat banyak unsur yang berusaha mengotori, menodai, mencemari, dan menajisi hidup kita ini Bapak Ibu. Tetapi mari kita lawan, mari kita cegah, mari kita pertahankan kekudusan tubuh kita ini. Selalulah kita waspada dalam memaknai anggota tubuh, memaknai mata, telinga, mulut, ucapan, bahkan otak, pikiran kita, dan yang lain-lain. Dengan semua kehidupan kita, tubuh kita itu, maka kita dapat memuliakan nama Allah. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran yang kedua, bersiaplah menghadapi kematian. Saudara, kematian adalah salah satu fenomena yang paling ditakuti oleh seluruh insan manusia di muka bumi ini toh. Siapapun dia dan apapun agamanya. Fakta berbicara bahwa banyak orang yang tidak siap menghadapi kematian. Ada berbagai-bagai alasan menjadi penyebab sehingga banyak orang yang tidak siap menghadapi kematian ini. Nah, beberapa di antaranya contoh-contoh itu adalah karena mereka merasa dirinya belum menyelesaikan tugas-tugasnya yang harus diembannya, baik dia sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai seorang pejabat di berbagai-bagai instansi dan sebagainya. Atau mungkin karena mereka masih dalam usia muda, padahal dikelilingi oleh berbagai-bagai harta, kekayaan, dan kemegahan duniawi. Tetapi penyebab utama sehingga banyak orang yang takut kepada fenomena kematian ini adalah karena ketidaktahuan mereka akan apa yang terjadi setelah kematian. Banyak orang yang merasa bahwa setelah kematian itu, maka rohnya akan berubah menjadi hantu, menjadi bigu, menjadi setan, dan bergentayangan di mana-mana. Saudara, Paulus mendorong semangat orang Korintus dan bahkan kita di saat mendengar khotbah ini agar harus sudah siap kita ini menghadapi kematian itu dalam iman. Hadapi kematian itu dengan keteguhan hati bahwa itu adalah rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Dan perlu kita camkan bahwa apabila kita mengatakan bersiaplah menghadapi kematian, maka hal itu bukan berarti kita sudah pasrah secara negatif karena tidak ada lagi pengharapan akan sembuh dari penyakit yang sangat kronis misalnya, atau karena penyakitnya sudah terlalu parah. Bukan karena itu Bapak Ibu.
bersiaplah menghadapi kematian, itu berarti bahwa kita bersedia dengan tulus hati akan menerima kehendak Tuhan. Termasuk kalau Tuhan sudah mengizinkan kita harus menjalani kematian itu, yang bisa datang kapan saja dan lewat apa saja, baik berpenyakit atau sehat, kita bisa mati, Bapak Ibu. Jadi kematian itu bisa datang baik lewat penyakit dan bisa datang lewat berbagai-bagai kejadian yang tidak kita sangka. Pada ayat 20, Paulus menyebut bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Nah, kebangkitan Kristus dari kematian itulah yang menjadi sulung. Buah sulung itu, Bapak Ibu, dari orang yang telah meninggal. Maka kita pun akan mengalami kebangkitan itu di hari kedatangannya untuk kedua kali kelak. Ini yang menjadi renungan pertanyaan bagi kita. Sudahkah kita bersiap-siap menghadapi kematian yang kapan saja bisa datang pada diri kita, Bapak Ibu? Persiapan menghadapi kematian, sekali lagi, bukan dimulai ketika kita sudah sedang diterpa oleh penyakit keras, ketika kita sudah sekarat, ketika kita sudah berada di kamar ICU. Bukan, Bapak Ibu, bukan. Persiapan menghadapi kematian itu justru harus sudah dimulai dari sejak sekarang, sejak saat ini, ketika kita masih sehat, ketika kita sedang masih punya harta, punya jabatan, atau punya kesenangan duniawi. Makanya jangan kita lengah, Bapak Ibu. Jangan lupa kita unang lalap kita oleh karena kemegahan kesenangan duniawi ini. Karena kita harus bersiap menghadapi kematian kita. Pengajaran yang ketiga, resapi ketiga nasihat Paulus di sini. Berdiri teguh, tidak goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, menunggu akhir zaman dan saat kedatangan Yesus kedua kalinya itu bukan sesuatu yang mudah. Banyak tantangan dan gangguan yang membuat orang percaya bosan, sehingga akan berubah sikap. Untuk itulah Paulus memberi dorongan semangat bagi jemaat Korintus dan bagi kita saat ini. Ada 3 unsur yang memberi motivasi bagi kita. Pertama, mari kita berdiri teguh. Diterjemahkan dari kata Yunani ginomai. Artinya, jadilah dirimu sendiri. Berbuatlah sebagaimana kamu adanya. Jadi kita harus berlaku, berbuat, bertindak sebagaimana diri kita, Bapak Ibu. Tidak perlu meniru-niru kepada orang lain, mengadopsi sifat-sifat karakter orang lain. Hindari semua topeng-topeng kehidupan. Enggak, diri kita yang harus kita pertahankan supaya tetap kuat. Mari kita pertahankan sifat kita, karakter dan pribadi kita yang sudah diwarnai oleh karakter pribadi Yesus dalam sifat-sifat Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Sehingga nanti di saat kedatangan Yesus untuk kedua kalinya pun kita akan terdeteksi sebagai pengikut Kristus yang setia. Kemudian yang kedua, Paulus memberi motivasi yang begitu kuat sekali. Apa? Jangan goyah. Jangan goyah. Diterjemahkan dari kata Yunani ametakinotoi. Apa itu ametakinetoi? Artinya itu jangan goyang. Unang olo dihutur-hutur. Harus punya prinsip iman di dalam diri kita. Saudara, sehebat apapun yang merusak kepercayaan kita tentang kedatangan Yesus kedua kalinya itu, jangan pernah kita bingung, cemas, apalagi berubah sikap. Banyak yang mengkritik dan mencela kita, tetapi kita tidak boleh goyah. Ini yang harus kita pertahankan, menunggu kapanpun Yesus datang ke dalam dunia ini untuk membawa kembali orang percaya itu, atau untuk mengakhiri semua zaman di dalam alam semesta ini. Dan yang ketiga, Paulus mengatakan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dalam bahasa Yunani, kata giat itu dipakai ergon. Artinya bekerja dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Bekerja dengan hasil yang memuaskan. Nah, giat.
Saudara, ini menyangkut dengan kualitas pelayanan kita. Selagi kita masih diizinkan oleh Tuhan untuk bisa melayani apa saja. Baik melayani di bidang kerohanian, di bidang kegerejaan, di bidang non-rohani, ataupun dalam hidup sehari-hari yang lain. Maka mari kita jadikan diri kita ini menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan di mana kita berada. Inilah ergon. Mari kita tunjukkan kualitas hidup kita sebagai orang Kristen. Mari kita tunjukkan kualitas pelayanan kita yang tinggi. Dan pelayanan yang tinggi itu diukur dengan kita bisa menghasilkan buah yang baik, buah yang banyak, yang maksimal, dengan mengandalkan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara, semoga semakin banyak orang yang berbahagia oleh kehadiran kita. Sebab Yesus sendiri pun selalu menghadirkan kebahagiaan bagi semua orang dimanapun Yesus ada. Untuk semuanya itu, Allah memberikan kemenangan bagi kita oleh Yesus Kristus. Di pamonang di bata hita marhite Yesus Kristus sebagaimana topik minggu di akhir tahun gerejawi memperingati orang meninggal 20 November 2022. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di akhir tahun gerejawi memperingati orang yang meninggal 20 November 2022 ini dari 1 Korintus pasal 15 ayat 50 sampai dengan ayat 58, agar semakin banyak orang yang percaya bahwa Allah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Di pamunang debata hitam marhite Yesus Kristus termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu akhir tahun gerejawi memperingati orang meninggal buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali bahwa menunggu akhir zaman dan bahkan menanti hari kematian kami, supaya kami dapat berbuah-buah dan hidup kami ini menjadi berkat bagi orang lain di mana kami berada. Berkatilah setiap pendengar khotbah ini, Tuhan. Berkati juga hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya. Dan semua ini saya peruntukkan demi kemuliaan, hormat, kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur hari ini dan untuk selama-lamanya. Amin.